Jangan bangga dengan kesuksesan anak. Terus mohonkan doa kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Lutfiah Hanum Farida kembali hadir menyapa Anda dalam acara kesayangan kita, Kiswa Event. Kali ini pemirsa, Kiswa Event sedang meliput secara langsung acara haul dari almarhum Al-Arif Billah, Romo Kiai Haji Mustafa bin Salahuddin yang ke-46 di Pondok Pesantren Rodotul Mustafa, tepatnya di Tambak Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. Acara siang hari ini pemirsa sudah dihadiri oleh ribuan jamaah datang dari berbagai daerah tentunya, dan juga dari santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Mustafa ini. Nah, banyak sekali ragam acara yang harus kita ikuti pemirsa. Di antaranya nanti akan ada 2 tausiah. Siapa sajakah yang akan memberikan 2 tausiah tersebut? Untuk itu jangan kemana-mana, terus saksikan Kiswa Event live dari Pondok Pesantren Rodotul Mustafa, Tambak Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. Orang semakin dekat kepada Allah, semakin banyak cobaan yang akan diterima. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan banyak memberikan cobaan. Kiai Mustafa juga tidak sedikit cobaan yang beliau terima. Dari hari ke hari kehidupan beliau diberi banyak cobaan, dari tetangga, dari teman, dari mana-mana banyak cobaan. Sampai macam-macam lah, tidak usah diceritakan hal itu. Banyaklah cobaan dari kanan kiri. Tapi karena kepadatan hati beliau dengan ilmu Allah, karena kecerahan hati beliau dengan nur Allah, cobaan-cobaan itu diterima dengan enteng oleh beliau. Memang orang itu kalau diberikan banyak cobaan berarti Allah menghendaki untuk dicintai orang itu. Semakin orang dicintai oleh Allah, semakin banyak cobaan yang akan dia terima. Guru kalau mencintai murid, murid yang paling disayang oleh guru itu pasti yang paling banyak dikasih cobaan oleh gurunya. Kalau sampean lihat guru-guru itu yang dijadikan ketua kelas oleh guru, itu adalah anak yang paling disayang oleh gurunya. Padahal ketua kelas itu udah enak, disuruh nyapu, disuruh jaga murid lainnya, disuruh macam-macam. Itu paling disayang oleh gurunya. Semakin banyak yang disuruh, semakin banyak yang diberikan cobaan, semakin itu yang dicintai oleh gurunya. Demikian juga Allah kepada makhluknya. Semakin Allah mencintai, semakin banyak cobaan yang akan diberikan. Ini terjadi kepada Kiai Mustafa pada saat itu. Man kana yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan cobaan oleh Allah. Umpian menerima coba dari Allah, bontre masaus. Kebaikan yang akan kita dapatkan nantinya. Pasti tidak mungkin orang tertusuk duri kecuali Allah akan memberikan kebaikan kepada orang itu. Sekecil apapun cobaan, kebaikan akan kita terima dari Allah. Hal ini diterima dengan lapang dada oleh Kiai Mustafa. Cobaan-cobaan itu diterima dengan senyuman dari bibir beliau yang indah. Tidak ada cemberut, tidak ada marah, tidak ada dengki, iri, apalagi sampai keluar kata-kata kotor dari mulut beliau. Bahkan satu saat adik beliau Nyai Huzaimah itu melihat pemandangan yang tidak nyaman menurut beliau. Pada saat itu Kiai Mustafa ini kalau membantu tetangga, ini beliau dengan tidak malu untuk mengangkat beras. Mengangkat beras sendiri, tidak nyuruh santri, tidak. Beliau angkat sendiri, beliau bawa ke tetangga-tetangga. Saya banyak cerita dari tetangga sini. Beliau bagi-bagi uang, beliau angkat sendiri, beliau bagi sendiri.
Satu pemandangan yang tidak sedap menurut adik beliau, Nyai Huzaimah, itu karena beliau memberikan beras dan uang kepada orang yang setiap harinya mencaci maki Kiai Mustafa, yang setiap harinya mengolok-olok Kiai Mustafa, memfitnah, macam-macam. Itu beliau angkat sendiri, beliau antar ke rumahnya. Tidak terima akan hal itu, dipanggil Kiai Mustafa, Kang, nak Kang, saya melihat sampean ini bawa cek repotnya, bawa beras ke orang itu, kasih uang ke orang itu. Sampean tahu, itu orang yang setiap hari memfitnah sampean, itu orang yang setiap hari mengolok-olok sampean. Lagi-lagi dengan senyuman Kiai Mustafa terdiam, senyum sampai Nyai Huzaimah berhenti bercerita. Ditanya, wis mari wis kon ngomong iki, marilah kakek bentah. Saya ini tahu Kiai Mustafa, engkau ri orang secinta ada Rasulullah, engkau je orang secinta ada baginda Nabi. Rasulullah itu tidak pernah membalas dengan cobaan yang datang dari kafir Quraisy. Tidak ada cobaan yang besar melebihi cobaan yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang kafir Quraisy memberikan cobaan kepada baginda Nabi, itu diceritakan oleh Kiai Mustafa kepada adiknya. Diceritakan dengan runtut, ini. Rasulullah disakiti, Rasulullah dicaci, Rasulullah diberikan kotoran hayawan, macam-macam diceritakan kepada adiknya. Akhirnya Kiai Mustafa mengatakan, saya pecinta Rasulullah, saya ingin mencintai Rasulullah, dan saya ingin meniru Rasulullah. Semoga dengan ini saya bisa sampai kepada Rasulullah, semoga dengan hal ini saya bisa dituntun oleh Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan daripada Kiai Mustafa. Semoga harapan ini benar-benar terwujud. Sekarang Kiai Mustafa semoga dituntun oleh Rasulullah bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diceritakan di sini paling perhatian kepada fakir miskin. Tetangga-tetangga yang kekurangan apa sudah tidak usah sambat, tak usah cerita dengan Mustafa. Begitu melihat ketidaknyamanan di rumah, datang beliau dengan mengangkat sendiri itu bantuan. Tidak menyuruh orang lain. Mau kiai mangken kan punten. Wah, mau kiai mangken proposal ya cuaki. Pemerintah, bagaimana pemerintah tidak bisa memperhatikan rakyatnya? Abon tibi nengeneng. Itu orang sekarang ya sesuai sama dengan yang berbicara ini. Ada. Ya Allah. Tapi dengan keberkahan cerita ini semoga bisa mengalir kepada kita dijadikan orang yang dermawan oleh Allah. Sebab dermawan itu tidak hanya keinginan saja, Pak. Itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah jadikan aku orang yang dermawan, ya Allah. Jadikan aku orang yang Islam bagus teh. Itu mohonkan kepada Allah. Saat itu ini harus pas jamnya soalnya ini tidak pas, saya pulang nanti tahun lagi tidak dipakai ini saya ini. Sampai beliau menjadi orang yang saat itu banyak menarik simpatik orang-orang Islam dari Probolinggo, dari Lumajang, dari Jember, dari Banyuwangi, dari Surabaya, banyak berdatangan ke sini untuk mendapatkan doa dan keberkahan daripada beliau, untuk bisa mendapatkan siraman rohani daripada beliau. Sampai-sampai tidak sedikit orang yang menitipkan anaknya untuk diajar oleh beliau untuk bisa dijadikan anak-anak yang soleh. Akhirnya pada tahun 70
Ini beliau mulai membangun madrasahnya. Pesantren sudah ada. Melambek ini ke pesantren madrasah ini ke jarang. Sebeda ponduk bi langker, mon reng lambek. Reng lambek sini ka, ponduk bi langker. Ngaji ning langker kan sini ka biasa. Nah, pada saat itu karena banyaknya santri yang berdatangan sehingga harus diklasifikasi, harus dipisah-pisah antara yang kecil dengan yang besar, yang pandai dengan yang bodoh. Akhirnya beliau bangun madrasah di belakang. Itu pada tahun 70. Santri sudah mulai berdatangan banyak dari mana-mana itu. Tapi lagi-lagi beliau merupakan orang yang dicintai oleh Allah. Mulai tahun awal 71 beliau diberikan cobaan oleh Allah, sakit mulai datang. Itu usia baru 41 tahun. Usia baru 41 tahun. Kalau mohon maaf kalau usianya saat ini saya begitu, tapi saya tidak mau kayak Kiai Mustafa ini. Kalau Kiai Mustafa 41 tahun wafat, kalau saya tidak mau. Ya, saya mohon doa kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, semoga saya diberikan panjang umur oleh Allah fi taatillah, amin. Kalau Kiai Mustafa itu pada saat itu umur 41 tahun, ya kayak saya ini usianya. Ini 41 tahun beliau membangun madrasah, saat itu juga diberikan cobaan sakit oleh Allah. Di awal tahun 71. Sakit mulai beliau rasakan, terus sakit-sakit sampai pada tanggal 7 Dzulhijjah. Pada tanggal 7 Dzulhijjah tahun 1390 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Februari 1971 Masehi, beliau pulang ke rahmatullah untuk menghadap Sang Khalik dalam keadaan ridho dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat itu beliau wafat pada usia 41 tahun dan dikaruniai 3 putra dan 5 putri. Yang pertama Bunyai Fatimah, istri daripada Kiai Nu'man bin Abdul Hamid. Yang kedua ibunda saya Hafsah binti Mustafa. Yang ketiga Kiai Abdullah yang sekarang masih ada. Kemudian yang keempat Bunyai Rahanah, sekarang juga masih ada. Yang kelima Ahmad Kusyairi. Selanjutnya ada Neng Khairiyah, istri daripada Gus Muhammad bin Husnan dari Bondowoso. Yang ketujuh ada siapa itu? Kalau paenya mana? Kebenyan Dretan ya. Neng Hamidah. Neng Hamidah itu istri daripada Gus Ahyad bin Hasan Abdillah dari Glemor Banyuwangi. Dan yang ke-8 yang terakhir Gus Mustafa ini bin Mustafa. Saya mohon doanya semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah, terus bisa berjalan di jalan Allah, terus bisa meneruskan perjuangan ayahandanya, bisa meneruskan perjuangan Rasulullah, dan terus diberikan semangat oleh Allah untuk membuat acara sedemikian heboh ini, sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul dengan para ulama bersama para habaib untuk saling membagi nur di antara sesama kita yang nantinya akan kita jadikan bekal di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada keluarga. Saya kurang banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian sejarah hidup biografi Al-Arbillah Syekhuna Kiai Haji Mustafa bin Sholahuddin bin Abdurrahman. Mudah-mudahan akan menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sambutan yang terakhir yaitu
sambutan Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Kiai Haji Miftahul Ahyar bin Abdul Ghani dari Surabaya. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'assirin liqulubil mu'minin wa la syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'aidu qulubal muridin. Bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yun sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ifdalih. Amma ba'du. Hadratil kuramal aizza wal ulama wal masyayikh wal habaib, hadratil mukarram Habib Noval bin Jindan dari Jakarta, insyaallah sebentar lagi akan memberikan mawaid al-husna. Habib Ahmad sahibud dakwah, dalam hal ini Kiai Haji Mustafa bin Mustafa beserta keluarga besar, ada Kiai Ahmad Kusyairi, Kiai Abdullah, dan semua dzurriyyat almarhum al-mafrullah Kiai Haji Mustafa bin Solihuddin bin Abdurrahman, para pejabat pemerintah yang hadir, baik dari TNI maupun Polri, para muhibbin, muridin yang sabar ingin mendapatkan berkah daripada dzikrul haul pada siang hari ini sebagai bentuk rasa gandrungnya kita semua di akhir zaman ini atas para auliaillah, para ulama yang soleh-soleh, khususnya seperti sahibul haul almarhum al-mafrullah Kiai Haji Mustafa bin Solihuddin ini.
situasi keadaan yang membuat kita jauh dari tuntunan-tuntunan yang baik. Sudah banyak kita tengarai di sana sini perilaku-perilaku yang menjauh daripada nilai-nilai agama, norma-norma akhlak. Oleh karena itulah dzikrul haul semacam ini adalah wahana, sarana bagaimana kita mengembalikan situasi seperti situasi zaman para aulia dulu. Imam Ibn Sakandari telah menyatakan, la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allah maqaluh. Jangan kamu berteman pada orang yang haliyahnya, perilakunya tidak membangkitkan kalian untuk menjadi lebih baik. Perilakunya, tingkah lakunya tidak mengajak, mengingatkan kepada urusan-urusan ukhrawiyahnya. Karena kita ini makhluk proyeksi akhirat. Dunianya itu lewat, keng lebet saus panjenengan itu nyemenika. Keabadian hidup adalah nanti di akhirat. Makanya para sahabat, ulama usalaf kalau ketemu sama-sama beliaunya, sebutannya ya ahlal baqa wa ya ahlad dawam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqauluna min darin ila dar. Hai orang yang langgeng, orang yang abadi, itu kalau ketemu bersama-sama, kalian ini diciptakan untuk keabadian. Adapun kalian saat sekarang ini tercipta di dunia adalah bagian daripada proses-proses menuju kehidupan abadi. Ada proses pernikahan, lalu proses kelahiran, ya, lalu jenjang-jenjang kehidupan, mati, meninggal, sampai di alam barzakh, tinggal penantian nanti di alam akhirat, dan itulah hidup keabadian. Maka mari ciptakan suasana kita ini seperti suasana dulu saat ini. Pulang harus ada perubahan. Itu namanya sampean sudah berteman dengan almarhum al-maghfurlah sahibul haul Kiai Haji Mustafa bin Sholihuddin ini. Itu maksudnya la tashab man layan hiduga halu. Jangan kamu berteman orang yang tidak membangkitkan perilakunya untuk meraih hal yang lebih baik. Wala yadulluka 'ala Allah maqaluh, dan ucapan-ucapannya tidak pernah mengajak untuk taqarrub kepada Allah. Jangan cari. Lah sekarang cari orang yang seperti itu sulit. Lok mangki lagi. Disinilah tempatnya. Panjenengan mencari sosok yang mampu membangkitkan untuk meraih kebaikan, untuk mendapatkan nilai tambah. Lalu jauh-jauhnya tadi sudah disebutkan oleh Kiai Siddiq bin Soleh. Bagaimana hikayat mangkobah yang dimiliki oleh sahibul haul? Monggo, itu sebagai peringatan. Saya ingat bagaimana Syed Husain bin Ali Zainal Abidin, beliau pernah menyatakan, qad la'ibat nafsi fa'anduri la akhi Muhammad bin al-Wasi fa'amalu ala tilkal mandarah usbu'an. Pada suatu ketika saya merasakan lelah payah. Panjenengan ki payah ki? Payah. Ini dia kok saya pernah mengalami suatu kepayahan yang letih yang luar biasa.
Tapi lalu saya melihat saudara saya Syekh Muhammad bin Wasi, ternyata saya melihat saja menggairahkan saya, membangkitkan saya. Gairah itu mampu saya lakukan selama 7 hari, tidak pernah merasakan penat, hanya melihat perilaku Syekh Muhammad bin Wasi. Melihat sekali, memberikan gairah, mampu tidak letih, terus menerus beramal sampai 7 hari. Nah, sampean pulang dari sini harus ada peningkatan. Itu namanya sampean berhasil menghadiri peringatan haul, karena sampean telah ketemu dan mendengar bagaimana ahwal sahibul haul, apalagi dauh-dauhnya. Mudah-mudahan hadir panjenengan mendapatkan berkah. Pulang ke rumah, kesejahteraan hidup, keharmonisan rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, dan husnul khatimah bisa dipertemukan oleh sahibul haul nanti di akhirat. Ini harapan panjenengan semua, mudah makbul, diterima oleh Allah, dimudahkan semua hajat-hajatnya, amin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara keempat, yaitu pembacaan Yasin dan tahlil yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Habib Hasan bin Muhammad Assegaf. Kepada beliau kami persilahkan. فاتحة وياسين لا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الرحمن المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد بن عيسى وصاد الله اللهم صل على المقدم محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الصقاب وعلى جميع أولاده ويرتب بشار وزنبل والفرد وقدر المعروف كشبيكة وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم وعلى الكون أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى روح من نحن اجتمعنا هنا بسبب وواسطة صاحب الحضر المظلم صاحب الحضر المنظم حضرة الشيخ يا الحاج مصطفى بن صالح الدين بن عبد الرحمن وزوجته بني حجة مرحامة بنت عبد الله بن عمر وأصولهما وفروعهما ومشايخهما وتلامذتهما والمنتسبين إليهما أجمعين أن الله يتعصم بالرحمة المغفرة يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح أولياء مشايخ هذه البلدة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات جميع المسلمين عامة. أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء
سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم باثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أيضا قدم أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لمن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم واستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا حي يا قيوم فرج عنا الهموم واقضنا سبحان رزق المهموم سبحان من نفس كل مدين سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج همنا وغمنا يا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره فجعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نستعوذك وصدقك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا بكرمك أمانك وجمالك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومشر وذي شرك على كل شيء قدير اللهم جبلنا بالعافية والسلامة اللهم جبلنا بالعافية والسلامة اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سامع الدعاء واغفر لنا بلنا ولوالدينا ولأهلنا ولأولادنا لمشايخنا لمعلمينا وذوي الحقوق علينا وخاصة لمن حلت معناها هنا بسببه وواسطة صاحب الحضر المقام حضرة الشيخ الحاج مصطفى بن صلاح الدين بن عبد الرحمن وزوجته بني حجة مرحامة بنت عبد الله بن عمر وأصولهما وفروعهما ومشايخهما وتلامذتهما والمنتسبين إليهما أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وارزقنا كمال المتبادل ظاهرا وباطنا في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين أفضل الذكر فعلم الله لا إله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kiswa Event. Pemirsa, Romo Kiai Haji Mustafa bin Salahuddin dulunya pernah nyantri di Pondok Pesantren Sidogiri. Bahkan beliau pernah dipercaya untuk menjadi seorang ustadz di pondok pesantren tersebut. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Haji Ahmad Siddiq Soleh dan kami akan wawancara dengan beliau seputar kehidupan dari Romo Kiai Haji Mustafa bin Salahuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit keteladanan apa yang bisa kita tiru dari Romo Kiai Haji Mustafa bin Salahuddin ini? Kiai Mustafa itu beliau sesuai dengan saya ceritakan tadi, beliau seorang pecinta ilmu syariat yang tidak berhenti terus menggali dan menggali ilmu syariat dari banyak pondok pesantren, sehingga beliau banyak mendapatkan ilmu syariat Allah dari para kiai-kiai, diantaranya Kiai Thayyib bin Abdul Salam di Bukul Pasuruan, dan juga dari banyak para kiai di Sidogiri, dan juga beliau pernah nyantri di Lasem, Jawa Tengah. Dari sana banyak ilmu yang beliau dapatkan. Beliau di dalam mengajarkan ilmunya lebih mengedepankan kepada ubudiyah, lebih mengedepankan kepada santrinya untuk bisa mencintai dan menjalankan perintah-perintah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diantaranya ada sholat isyraq, sholat setelah antara sholat subuh dan sholat duha. Ini jarang sekali orang bisa melakukan hal itu. Bahkan sholat tasbih yang orang jarang melakukan, di pondok pesantren ini diajarkan setiap hari, dianjurkan untuk sholat tasbih. Itu salah satu peninggalan atau ajaran yang diajarkan oleh Kiai Mustafa kepada santrinya. Karena keseriusan dari Kiai Mustafa ini yang mendirikan pondok pesantren Rodotul Mustafa ini ya Pak? Betul. Beliau pendiri pondok pesantren Rodotul Mustafa kisaran tahun 60-an, Pak. 60 berapa saya kurang pas tahunnya tahun berapa. Yang jelas sebelum tahun 70. Tidak lama kemudian beliau dipanggil ke rahmatullah. Untuk saat ini Pak, siapa yang dipercaya untuk mengasuh pondok pesantren selepas beliau wafat? Sekarang ada 3 putra beliau yang alhamdulillah masih hidup, dan saya berharap kepada pemirsa TV 9 untuk senantiasa mendoakan keluarga beliau, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa terus melanjutkan perjuangan ayahandanya. Yang pertama ada Kiai Mustafa, Kiai Abdullah bin Mustafa. Ada lagi Kiai Ahmad Kushairi bin Mustafa. Ada juga Kiai Mustafa bin Mustafa. Ada 3 sekarang yang meneruskan. Alhamdulillah. Iya Bapak, ini bagaimana sih persiapan panitia mempersiapkan acara hal yang sebesar ini Pak? Jelas persiapannya ya sangat
lama panjang sebetulnya ya, dan alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, bekerja sama dengan kecamatan, dengan musbidah setempat untuk bisa terlaksananya acara haul ini dengan baik. Alhamdulillah itu. Banyak bantuan daripada pemerintah setempat. Nah, terakhir ini Bapak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa setiap kiswa event yang ada di rumah. Ya sama, sebetulnya keberadaan hall dimanapun itu yang pertama ingin mengajak atau merangsang ingatan setiap insan bahwa manusia itu tidak akan lepas untuk bisa kembali kepada Allah nantinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk bisa menjalin ukhuwah Islamiyah antara satu dengan yang lain. Dari sini bisa nanti kita lihat tidak ada beda antara orang kaya dengan orang yang miskin, antara ustadz dengan orang biasa, antara pejabat, dan itu sama. Ini terjalin ukhuwah Islamiyah yang begitu luar biasa. Dan diantaranya lagi pembacaan suri tauladan untuk bisa ditiru oleh santri-santri beliau utamanya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau ajarkan, nah ini berharap semoga semuanya bisa meniru, bisa ada yang melanjutkan perjuangan beliau. Dan yang terakhir tentunya acara haul dimanapun itu termasuk di sini itu merupakan satu ungkapan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini siapapun yang hadir pada saat ini, ya termasuk kita sebagai keluarga, ini menunjukkan kecintaan kita kepada orang tua, dibuktikan dengan doa-doa yang kita lanjutkan pada saat ini, kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ini tentunya hanya ada pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kita melanjutkan daripada apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama, sehingga acara semacam ini kita berharap terus bisa berjalan. Kita juga mohon doa kepada semua pemirsa TV 9 untuk bisa mendoakan kita agar acara-acara semacam ini senantiasa berkembang terus menjadi besar. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak akan bisa dibubarkan oleh siapapun. Saya kira sekian. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Nah pemirsa, demikianlah tadi wawancara kami dengan Al-Ustadz Haji Ahmad Siddiq Soleh. Selanjutnya mari kita simak bersama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Zindan bin Novel bin Salim bin Zindan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini tanggal 12 Zulhijjah, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini dalam zikir, dalam salawat, dalam tilawatul Quran, dalam pengajian, dalam menuntut ilmu agama. Semuanya kita lakukan dalam rangka haul almarhum al-maghfurlah Al-Syekh Al-Hajj Mustafa bin Salahuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau. Dan juga kita doakan para guru-guru kita, para kiai, para asatidzah, para masyayikh, para ulama, agar Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dan Allah taala panjangkan umur mereka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita sekalian dengan berkat mereka. Amin ya rabbal alamin. Mengapa? Sebab mereka para ulama
Mereka adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi, mereka bukan meninggalkan uang, bukan meninggalkan emas, bukan meninggalkan harta, tapi yang mereka tinggalkan, yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan inilah salah satu daripada pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mustafa. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya dahulu beliau Kiai Mustafa meninggalkan uang atau harta atau emas atau perak, akan hilang, akan habis begitu saja. Tidak habis dalam 5 tahun, akan habis dalam 10 tahun. Tidak habis dalam 10 tahun, akan habis dalam 100 tahun. Tidak habis dalam 100 tahun, akan habis dalam 1000 tahun. Tetapi ketika dia meninggalkan ilmu, maka tidak ada habis-habisnya. Justru hasanat yang beliau tanam tersebut, ilmu yang beliau tanam, buahnya makin hari makin ranum, makin banyak buahnya di mana-mana. Habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Satu butir benih apabila diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuahkan bukan satu buah tetapi banyak, ratusan, ribuan, jutaan buah-buahan yang akan keluar dari berkat satu benih yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-ilm khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Mengapa? Sebab al-ilm yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu dialah yang akan menjaga engkau. Adapun harta, engkau yang harus menjaga harta. Ilmu, kita dilayani oleh ilmu, dijaga oleh ilmu, diangkat oleh ilmu, dimuliakan oleh ilmu. Tetapi kalau harta, kita yang harus ngejaga harta, kita yang harus berbakti, berkhidmat, disusahkan oleh harta tersebut. Bagaimana harus menjaganya, di mana harus menyimpannya, wahakadha. Nah karenanya itu ilmu lebih baik daripada harta tersebut dan manfaatnya lebih langgeng. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza mata ibnu adam yanqata 'amaluhu illa min thalath. Anak Adam kalau dia meninggal dunia, amalan dia putus kecuali 3 hal. Wasuyuti juga menyebutkan selain daripada hadis ini, banyak dari hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bukan hanya 3 hal itu, masih ada hal-hal lain yang tersambung, pahalanya mengalir bagi orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun dia sudah wafat, pahalanya tetap mengalir tersebut. Di antara 3 hal tersebut yang disebutkan bahwasanya adalah ilmun yuntafa'u bih. Apabila dia meninggal dunia, dia meninggalkan ilmu, ilmunya masih dimanfaatkan, ajarannya masih dipakai, nasihatnya masih diikuti, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mengajarkannya yang awal dahulu. Kemudian juga bahwasanya yang kedua itu waladun salih yad'u lahu, sedekah jariyah wa waladun salih yad'u lahu. Sedekah jariyah yang dulu dia tanam modal untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid, ataupun untuk membangun tempat bagi kemaslahatan umum. Setelah dia wafat masih dimanfaatkan, maka itu terus pahalanya mengalir bagi orang yang beramal itu. Wa waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan dia. Maka ketahuilah setiap orang yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ada anak saleh. Cirinya anak saleh, dia ingat kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini ciri anak yang saleh, yang ingat kepada pendahulunya, ingat kepada orang tuanya, ingat kepada leluhurnya, ingat kepada para salafnya, mendoakan mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka sebagaimana disebutkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Azim. Karenanya saudara-saudara sekalian, ilmu yang dimanfaatkan tersebut hendaknya kita tuntut ilmunya, kita pelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya kita hari ini kita hadir haul. Haul itu adalah mengenang wafatnya seseorang, mengenang orang yang sudah meninggal dunia.
Ini kita mengenang, pada hari ini kita mengenang wafatnya almarhum al-maghfurullah Kiai Mustafa. Kita mengenang beliau meninggal dunia dan dikenang hingga 46 tahun setelah wafatnya. Kenapa dia setelah 46 tahun masih dikenang? Sebab dia meninggalkan ilmu dan meninggalkan keturunan yang menjaga dan mengembangkan ilmu beliau, memberikan manfaat kepada umat. Maka wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, yang memberikan manfaat bagi manusia itu tetap langgeng, tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Sampai dikatakan oleh ulama, tuba liman mata wa ma matat sayyi'atuh wa ma matat hasanatuh. Tuba liman mata wa ma matat hasanatuh. Beruntung orang yang meninggal dunia tapi kebaikan dia tidak mati. Dianya meninggal tapi kebaikannya tidak mati. Tetap hidup, tetap nyambung terus kebaikan yang dia lakukan. Innalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman, yang beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus pahala mereka. Enggak putus pahalanya mereka, tetap nyambung terus. Beliau 46 tahun sudah dimakamkan. Di dalam makamnya, di dalam kuburannya, pahalanya ngalir terus. Tiap saat ada orang yang masuk di pesantren ini, dia belajar menuntut ilmu agama, dia sholat, dia ibadat di tempat ini, itu semuanya pahalanya ngalir kepada sahibul haul Kiai Mustafa. Tetap ngalir. Mengapa masih dikenang setelah 46 tahun? Karena dia meninggalkan ilmu, meninggalkan anak-anak yang soleh, meninggalkan murid-murid yang soleh. Tapi kalau dulu dia hanya meninggalkan harta, berapa banyak orang-orang hartawan yang masih dikenang hingga 10, 20 tahun, 50 tahun kemudian? Mana dia? Mana dia? Hartawan, dulu punya harta banyak, dulu punya kekayaan banyak. Cuma kekayaan yang dia punya, cuma uang yang dia punya. Terus kemana? Wa ahlu dunya dhahabu baish. Mereka, orang-orang dunia tersebut pergi bawa apa? Mana dia? Apa yang mereka bawa? Hilang, dilupakan begitu saja. Karenanya, selagi kita hidup di dunia ini, tanam modal, tanam pohon yang kelak apabila kita sudah meninggal dunia, itu tetap pahalanya ngalir kepada kita. Kalau kita dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau ulama, mengajar, ulama memberikan manfaat, ulama yang istiqamah, yang kenal kepada Allah, bukan yang menyepelekan syariat, bukan yang menodai syariat, bukan yang menelantarkan adab. Bukan itu ulama, itu racun. Tapi ulama yang menjalankan akhlaknya Rasulullah, yang kalau kita lihat dia, kita ingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang dikenali bukan dari ucapannya saja, tetapi dari perangainya, dari akhlaknya, dari kejujurannya, dari kebersihan hatinya, dari pengorbanannya, dari zuhudnya, dari wara'nya, dari istiqamahnya, dari tahajudnya. Kun aliman, jadilah ulama. Oh, saya udah nggak bakat jadi ulama. Nggak bakat jadi ulama, kun muta'allim. Jadilah engkau orang yang belajar ilmu agama. Hadir pengajian, tuntut ilmu, pergi pesantren, belajar duduk kepada para ulama. Oh, saya udah nggak kuat ngapal, nggak kuat untuk nulis lama-lama. Au mustami'an, jadilah pendengar. Nggak bisa nuntut ilmu, nggak bisa mondok, ya jadilah pendengar. Hadir majelis, hadir ceramah, hadir pengajian, hadir ta'lim, sekedar hadir. Insya Allah dia pun juga ketularan daripada ilmu dan kebaikan orang yang memberikan nasihat tersebut. Oh, saya nggak punya waktu, nggak bisa dengarkan juga. Ukun muhibban, jadilah pecinta. Nggak bisa menjadi pecinta. Ya saya cinta, saya nggak bisa hadir tapi saya cinta. Saya suka dengerin lewat radio,
Saya suka dengarkan, cari tahu apa yang dia sampaikan. Saya kirim orang, jadilah pecinta. Bagaimana pecinta? Saya bantu, saya mensupport. Saya mensupport pesantrennya dia, saya mensupport majelisnya dia, saya mensupport dakwahnya dia, saya membantu kepada para pelajar thalabatul ilm, saya yang membantu mereka. Jadilah pecinta. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa itu orang kelima? Orang kelima, la dia ulama, wala dia thalabatul ilm, wala dia pendengar ilmu, wala dia pecinta ilmu. Itu orang yang kelima, namanya orang celaka. Bukan nuntut ilmu, bukan ulama, bukan pendengar, bukan yang hadir, bukan pecinta. Itu namanya orang yang celaka. Waliyadzubillah min dzalik. Sebab ilmu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ilmu Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka yang beruntung. Orang yang sial diharamkan daripada ilmu tersebut. Sehingga disebutkan di dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Allah apabila ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah ingin memberikan keberuntungan kepada hambanya, maka dijadikan hamba tersebut mengerti agama, diberikan pemahaman dalam agama. Apa itu pemahaman dalam agama? Oh, hafal sekian banyak. Bukan cuma sekedar itu aja. Faham agama, bukan ngerti fikih. Wah, hafal Fathul Mu'in, hafal Minhaj, bukan itu aja. Tetapi dia ngerti agama, ngerti haknya Allah, dia jalankan haknya Allah. Ngerti haknya Rasul, dia jalankan haknya Rasul. Ngerti kewajiban dia, tugas dia kepada Allah, ngerti tanggung jawab dia sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia jalankan tugasnya sebagai bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang yang macam begini, yang diberikan pemahaman seperti ini, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan dan keberuntungan bagi orang tersebut. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita nih sekarang hidup di dunia ini bukan selamanya. Kita hidup di dunia bukan untuk cari makan. Kita hidup di dunia bukan untuk cari uang. Kita hidup di dunia bukan buat cari harta. Kita hidup di dunia bukan buat cari popularitas. Oh, saya mau terkenal, saya mau jadi selebriti, saya mau dikenal oleh semua orang. Bukan buat cari pengikut, bukan buat cari massa, bukan buat cari kedudukan, bukan buat cari jabatan. Nah, terus kita hidup ke dunia. Untuk apa kita hidup di dunia? Dunia adalah salah satu fase perjalanan kita menuju lubang kubur. Dunia itu adalah jalanan yang kita tempuh. Tuh, tujuan kita ada di depan. Ini perjalanan yang kita lalui. Ini ada sebuah jalanan yang harus kita lalui. Menuju kemana? Itu targetnya ada di depan, lubang kuburan. Itu dia tempat kita. Akhir daripada perjalanan kita di dunia ini. Dan kuburan itu bukan akhir. Akhir daripada dunia, tapi itu adalah awal daripada akhirat. Setelah kuburan, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata mru'un faqad qamat qiyamatuh." Seseorang kalau dia meninggal dunia, maka berarti telah datang kiamatnya orang tersebut. Kapan kiamat? Ada kiamat yang besar. Tapi kiamatnya ana, kiamatnya ente, ini kiamat kapan? Begitu roh kita dicabut, nah itu kiamatnya kita datang. Kalau kita selamat di lubang kubur, yang setelahnya lebih mudah lagi, lebih selamat lagi. Tapi kalau dalam kuburan kita udah celaka, yang selanjutnya lebih celaka lagi. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya al-qabr imma raudhatun na'imah, na'am wa illa hufratun jahimah. Fa'amal li nafsik la takun bahimah tajri wa la tadri bi'udhmil akhtar. Itu kuburan adalah menjadi taman surga, menjadi tempat tinggal kenikmatan, hunian penuh nikmat, atau hunian penuh laknat. Silahkan pilih buat diri kita mau yang mana. Hunian penuh nikmat, atau kuburan bisa menjadi hunian penuh laknat, penuh murka, penuh amarah, penuh siksa. Waliyadzubillah min dzalik. Fa'amal li nafsik. Pilih. Dan untuk memilih silakan berbuat.
berbuat untuk diri kita. Man 'amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Yang beramal soleh dia udah nolong dirinya sendiri. Kita sholat bukan buat guru kita, bukan buat anak kita, bukan buat manusia. Kita sholat buat diri kita sendiri. Kita nuntut ilmu, yang untung siapa? Diri kita sendiri. Kita istiqamah, kita taqwa, yang untung diri kita sendiri, bukan buat yang lain. Man 'amila shalihan falinafsih. Namun yang berbuat jahat, mau ngejahatin siapa? Dia mau ngejahatin Allah Ta'ala, nggak bisa. Siapa yang bisa menjahati Allah? Siapa yang bisa mencelakakan Allah? Yang buat jahat dia mencelakakan dirinya sendiri. Allah nggak rugi, nggak rugi. Oh, kalau Allah Ta'ala nggak mau bantu saya, maka saya nggak mau nyembah kepada Allah. Allah nggak butuh kepada ibadat kita. Lah, Allah butuh kepada sholat kita, Allah nggak butuh kepada puasa kita, Allah nggak butuh kepada ilmu kita, Allah nggak butuh kepada taqwa kita, Allah nggak butuh kepada istiqamah kita. Kita yang butuh untuk sholat, kita yang butuh untuk taqwa, kita yang perlu untuk ibadat, kita yang perlu untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang perlu kepada Allah Ta'ala. Ayuhan nas antumul fugara. Hei sekalian manusia, kalian semuanya adalah para fugara. Kalian adalah orang-orang yang miskin, yang susah, yang gak punya apa-apa. Miskin kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya, yang maha terpuji. Nah karenanya, ini dunia kita, dunia ini cuma numpang lewat doang. Setelah dunia ada kuburan. Di kubur itu kita bakal ditanya tentang sholat kita, akan ditanya tentang puasa kita, akan ditanya tentang harta kita, dari mana kita ambil tuh harta dan kemana kita infakkan harta tersebut. Ditanya tentang ilmu kita, kita amalkan atau enggak ilmunya kita. Kita bakalan ditanya tentang anak-anak kita, kita didik mereka atau kita telantarkan pendidikan mereka. Itu yang bakal ditanya. Kita enggak ditanya ATM kita isinya berapa. Kita nggak bakalan ditanya, ya, kamu apa jabatan terakhirmu di dunia? Oh, jadi camat, jadi lurah, jadi gubernur, jadi presiden, nggak penting. Wallahi nggak ada yang penting itu semua. Kagak penting. Oh, saya kalau nggak jadi pemimpin dunia berarti hancur hidup saya. Nggak ada. Orang yang hidupnya hancur, yang ninggalin sholat subuh. Yang hidupnya hancur, yang nggak hadir pengajian. Yang hidupnya hancur, yang kagak sholat jamaah. Itu Rasulullah SAW beliau mengatakan di dalam hadis, nih tahu siapa orang yang hidupnya hancur? Yang hidupnya hancur bukan yang nggak terpilih jadi anggota dewan. Yang hidupnya hancur bukan orang yang tidak goal, dia punya tender, nggak memenangkan tender tertentu, tidak memenangkan bisnis, nggak goal bisnisnya. Bukan itu orang yang hancur hidupnya. Rasulullah bilang di dalam hadis, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang ketinggalan salat asar, barang siapa yang meninggalkan salat asar, habis waktu asar, masuk maghrib dia belum salat asar, masih sibuk di laut, masih sibuk di ladang, masih sibuk di toko, masih sibuk rapat. Masuk adzan maghrib dia belum salat asar. Rasulullah enggak salat asar, yang kagak ngerjain salat asar, faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Itu sama seperti orang yang dijarah hartanya dan diculik anak istrinya. Anak istrinya diculik, hartanya dijarah semuanya. Orang kalau anak istrinya diculik, hartanya hilang semuanya, dia bakal bilang apa? Hancur hidup saya. Tapi kalau ketinggalan sholat asar, dia biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah bilang yang ketinggalan sholat asar itu yang hidupnya hancur. Ada satu sahabat Rasul SAW, alhasil Nabi Muhammad keluar dari masjid. Ada satu orang, dia seperti orang stres, termenung, seperti orang habis kebakaran rumah, kehilangan harta, dikelilingin oleh masyarakat di situ. Nabi heran, maluh, kenapa dia?
Kok seperti orang stres? Dia termenung, apa yang terjadi? Kenapa dia, apa yang terjadi dengan dia? Ada kecelakaan, atau ada yang mati, atau ada apa? Maka orang tersebut dikatakan, ya Rasulullah, orang ini tadi dia naik unta, untanya bagus, dia ikat untanya di sini, ditambatkan untanya di tempat ini. Kemudian dia pergi hajatnya, dia balik, untanya hilang, dirampok orang. Makanya dia stres. Zaman dulu tuh kehilangan onta sama seperti kehilangan mobil mewah. Stres, sedih. Ini unta yang bagus yang dia punya. Maka Rasulullah dengar, oh dia rupanya begitu gara-gara kehilangan onta doang. Saya kira dia begitu gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu sahabat itu dia bertanya, ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram, hadir takbiratul ihram bersama imam lebih hebat dari onta saya? Maka Rasul bilang, takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada untamu dan unta seisi dunia. Lebih baik daripada untamu dan unta seisi dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibn Ruslan Sahibuz Zubat mengatakan, fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighali agibal imami. Kemuliaan salat, keutamaan salat di dalam takbiratul ihram bersama imam. Begitu imam takbir, langsung ikut takbiratul ihram bersama imam di belakangnya imam. Likulli syai'in safwah wa safwatus shalah at-takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya, dan intisari salat adalah hadir takbiratul ihram bersama imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha, itu takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada motor, lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada rumah, lebih baik daripada tanah, lebih baik daripada aset apapun juga. Segala macam hal dunia, segala macam bisnis, segala macam aset dunia, kalau membuat kita telat takbiratul ihram, itu rugi. Oh, ini hari saya untung 1 miliar, tapi ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kamu bukan untung, kamu buntung. Kamu rugi. Waliyadzubillahi min dzalik. Rugi orang yang semacam itu. Panggilan salat, ajakan salat. Waktu dikumandangkan ajakan salat di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menamakan tuh ajakan salat apa? Hayya 'alas shalah, terus apa? Hayya 'alal falah. Marilah menuju salat. Terus dikumandangkan lagi menuju salat, apa maksudnya? Marilah menuju al-falah, kepada kemenangan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan, kekayaan. Ayo namakan sesukanya. Hayya 'alal falah. Mana kesuksesan? Mana kemenangan? Di mana kemenangan? Pergi ke DPRD, ke DPR. Mana kemenangan? Pergi ke TPS. Mana kemenangan? Pergi ke tempat kampanye. Mana kemenangan? Pergi ke pasar. Di situ kesuksesan? La. Hayya 'alal falah. Di mana saya nyari falah? Di mana saya cari sukses? Di mana saya cari menang? Di mana saya cari kejayaan? Pergi ke masjid, hadir bersama imam. Sampai dikatakan oleh ulama, ma bin nas illa salatuhum. Yang melanda manusia, problem yang menimpa manusia, dan solusi atas manusia atas problem mereka, ya salat itu. Problemnya karena salatnya nggak beres. Problem yang melanda kita karena salat kita nggak beres. Solusinya perbaiki salat kita. Orang kalau udah salatnya bagus, semuanya bagus. Tapi kalau udah salatnya berantakan, semuanya hidupnya berantakan. Sesibuk apapun kita, salat yang betul, salat jamaah, hadir takbiratul ihram bersama imam. Itu diantara tahu cirinya ulama akhirat, diantara cirinya mereka apa? Mereka nggak ketinggalan salat 5 waktu berjamaah. Tidak ketinggalan salat 5 waktu berjamaah. Itu diantara masyayikhna wa syekhu masyayikhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Apa cirinya dia itu? Ini yang kelihatan depan mata. Itu nggak pernah ya dia sholat 5 waktu sendirian, sholatnya berjamaah terus. Dia sholat 5 waktunya berjamaah. Mau cari tahu
Al-Habib Ja'far bin Syekhan, dia jadi wali kenapa? Sholat 5 waktunya berjamaah. Kiai Hamid begitu juga, sholat 5 waktunya berjamaah. Mau cari tahu sahibul haul, nanti ini ada haul Al-Habib Abu Bakar Gresik, sholat 5 waktunya berjamaah. Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor, Keramat, sholat 5 waktunya berjamaah. Sampai udah akhir hayatnya itu udah nyesek, masih juga jalan ke masjid. Dia sholat berjamaah di masjid, di muka pintu rumahnya itu. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah karenanya tanya, sholatnya kita bagaimana? Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Artinya tidak selamanya hidup di dunia ini. Yang kaya nggak selamanya kaya di dunia. Yang miskin juga nggak selamanya miskin. Yang senang di dunia ini, yang senang nggak selamanya senang. Yang susah juga nggak selamanya susah. Yang sehat tidak selamanya sehat. Yang hidup tidak selamanya hidup. Nggak ada yang selamanya di dunia ini. Semuanya nih kita, ini kayak hotel. Ada hotel tahu, ada check in, ada check out. Kalau hotel, jam check outnya udah ketahuan. Tapi kalau udah meninggal dunia itu, check outnya bisa kapan aja. Ada yang check outnya lebih awal, ada yang check outnya pada waktunya, ada yang check outnya belakangan. Disebutkan bahwasanya ini dunia seperti itu. Jadi kita ini di dunia ini berpikir kita di sini cuma numpang lewat doang, kagak selamanya. Sungguh orang yang bodoh yang ngebangun dunianya dia telantarkan akhirat. Ini dunia buat kita ngambil bekal kita. Ada perjalanan panjang, kita mau pergi akhirat, bawa bekal kita, ambil bekal kita dari dunia sebanyak-banyaknya, kita letakkan di rantang, kita bungkus, kita besekkan bekal kita, bawa pergi akhirat. Jangan dihabiskan di dunia semuanya. Nah ini dia udah siapkan, mau melakukan perjalanan jauh, mau pergi haji atau pergi keluar kota, dia udah siapkan nasi bungkusnya udah, buahnya udah, uangnya udah kapan? Buat nanti perjalanan panjang. Belum jalan, udah dia habisin nasinya, udah dia bagi-bagi uangnya, sudah dia habiskan bekalnya. Dia begitu tiba saatnya perjalanan, dia nggak punya apa-apa. Berapa banyak orang yang saat dijemput kematian nggak punya apa-apa, muflis, habis, nggak punya apa-apa. Bahkan bukan lagi nggak punya apa-apa, malah dia tekor istilahnya. Lebih banyak hutangnya daripada aset yang dia miliki. Ini dunia katanya disebutkan darul fana, darul ghurur, wazzur, ma takhda' illa kulla 'abdin maghrur, man la basirah lah wa la ma'uh nur, law kan yubsir la'tabar biman sar, biman ghada liturbi wal magabir, minal asaghir wa minal akabir, wal ba'th ba'dal maut lil mahashir, fariqun fil jannah wa fariqun fin nar. Itu dunia nih adalah tempat yang fana, yang bakalan habis. Tempat yang penuh tipuan, banyak orang yang ketipu, ditipu oleh jabatan, ditipu oleh harta, ditipu oleh massa dan pengikut, menganggap ini semua segala-galanya. Lupa, kamu di dunia ini untuk jalin hubungan dengan Allah. Kamu di dunia ini untuk membekali diri kamu bagi akhiratmu. Meninggal dunia, alhamdulillah saya meninggal sudah dapat jabatan tertinggi. Apa gunanya di kuburan? Alhamdulillah saya meninggal dunia, enak saya bisa mati merem. Kenapa? Saya udah ngumpulin harta sebanyak-banyaknya untuk 7 turunan. Apa gunanya buat kamu? Kamu nggak disuruh untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Saya tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk nyembah saya, untuk mengabdi kepada saya, kata Allah Ta'ala. Saya nggak minta rizki dari mereka, saya nggak minta makan dari mereka. Allah maha pemberi rizki, maha kuat, maha agung, maha perkasa, Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Nah ini dia kira dia untuk mengumpulkan segala-galanya. Allah nggak nyuruh kamu begituan. Allah nyuruh kamu sholat, Allah nyuruh kamu puasa, Allah nyuruh kamu nuntut ilmu, Allah nyuruh kamu didik keluarga, Allah nyuruh kamu tutup aurat yang betul.
Jauhi pergaulan bebas, jaga, didik anak-anakmu dari pergaulan bebas. Begitu. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cari makan, bukan cari jabatan, bukan cari pengikut, bukan untuk itu. Dan kesuksesan gak dinilai dari itu semua. Tahu suksesnya manusia kapan? Kalau dia meninggal dunia dalam husnul khatimah. Itu dia sukses. Meninggal dunia, saat dia meninggal dunia dia mengucap la ilaha illallah. Itu sukses. Itu orang sukses. Walaupun gak punya apa-apa, walaupun hidupnya miskin papa, melarat, tapi kalau dia meninggalnya dengan la ilaha illallah, dia sukses. Berapa banyak orang gara-gara kalimat yang tidak patut, akhir hayatnya gak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Gara-gara memusuhi awliya Allah, akhir hayatnya gak bisa mengucap la ilaha illallah. Sampai disebutkan bahwasanya inna rajul la yatakallam bi kalimatin la yulgi laha balan fayahwi fi ga'ri jahannam ab'ada min ats-thuraya. Seseorang terkadang dia ngomong, dia bicara satu patah kalimat, dia pikir kalimat itu ringan, enteng, mungkin dia ucapkan kalimat itu untuk membuat tertawa kawan-kawannya. Dia ngomong satu kalimat, dia ngatain orang, dia ngafirin orang, dia syirikkan orang, dia bid'ahkan orang, dia mencaci atau ngomongin hal buruk terhadap para aulia atau ulama. Satu kalimat aja dia ngomong. Atau dia mencerca satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia sadar, dia ngucapin tuh kalimat, dia pikir enteng, dia lupa, tapi Allah nggak lupa. Kata Rasulullah, satu kalimat yang kamu anggap remeh, gara-gara satu kalimat itu dia masuk ke dalam api neraka, dilempar ke jurang api neraka 70 tahun belum sampai ke dasarnya. 70 tahun dilempar terombang-ambing belum sampai ke dasar neraka. Kapan naiknya, kapan keluarnya kalau udah begitu? Kadang kalimat bisa menyebabkan su'il khatimah. Kadang satu kalimat membuat orang yang mengucapkannya akhir hayatnya nggak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Ahsan, jaga kita punya lidah. Fulan begini, fulan begitu, kita nggak ada urusan sama orang. Jangan ngurusin orang, jangan urusin omongan orang, jangan ngatain orang, urus diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara-saudara sekalian, jaga hidup kita, selamatkan iman kita hingga kita wafat meninggal dunia dalam iman, dalam Islam. Sebab sebelum kita banyak berlalu, generasi sebelum kita, mereka mengambil bekalnya dari dunia ini, terus mereka pergi. Susah sedikit, akan tetapi mereka istirahat selamanya, hidup damai selamanya di akhirat. Kebalikannya orang yang terbuai, yang tertipu dengan dunia, mana dia mereka sekarang? Habis, hilang begitu saja. La dunianya abadi, wala jabatannya abadi, wala pengikutnya ada. Mana dia pengikutnya? Sampai-sampai di antara mereka itu Fir'aun, itu sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Sampai begitu. Kenapa? Dia punya harta sebanyak-banyaknya, punya pengikut sebanyak-banyaknya, menjadi pemimpin setinggi-tingginya di masanya. Dia bilang, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Mana dia? Ditenggelamkan di lautan. Itu jasadnya tiap tahun makin mengecil, makin menyusut. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Namrud, mana dia? Yang mana dia itu memiliki, menguasai dunia seisinya. Mana dia? Mana yang dia punya? Mana kursi yang dulu dia miliki? Mana mahkotanya dia? Kemana? Hilang, habis, semuanya begitu saja. Namun mereka orang-orang yang memilih bersama Allah, yang memprioritaskan Allah, yang mengutamakan Allah lebih daripada harta, lebih daripada tahta, lebih daripada pengikut. Lihat, hidupnya berkah, hidupnya bahagia, matinya mereka pun juga lebih bahagia lagi, lebih indah lagi, lebih senang lagi di sisi Allah Ta'ala. Wa ma indallah khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah akhirat lebih baik buat mereka orang yang berbuat kebaikan, baik buat mereka. Tapi ya dia tanam dari sekarang.
Ini Kiai Mustafa, dia bangun pesantren ini, dia mulai daripada ta'sis, mengembangkan daripada pesantren ini, itu sekitar tahun 60-an atau tahun 69, tahun 71 meninggal dunia. Tapi lihat, cuma 2 tahun dia menanam, dia menyirami, 46 tahun setelah wafatnya masih dikenang, masih penuh keberkahan. Apa ini nggak cukup bukti buat kita sekalian untuk kita mengutamakan Allah? Barang siapa yang mengutamakan Allah, Allah Ta'ala akan mengutamakan dia. Namun ya, sebagaimana orang yang memprioritaskan Allah diprioritaskan oleh Allah Ta'ala, tapi yang nelantarin Allah ditelantarkan oleh Allah. Yang menjadikan Allah belakangan, maka dia juga belakangan. Yang melalaikan dilalaikan, yang melupakan dilupakan. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Yang berpaling, menjauh dari peringatannya Allah Ta'ala, maka buat dia kehidupan yang pelik, yang susah, yang mencekik. Berpaling dari majelis, berpaling dari ilmu, berpaling dari syariat, berpaling dari sholat, hidupnya melarat. Ma'isyatan dhanka, kemana aja dia cari melarat. Pergi ke laut melarat, pergi ke kebun melarat, pergi ke luar negeri melarat. Kamu meninggalkan tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau selamat dari melarat, yaitu jangan berpaling dari Allah, jangan menjauh dari Allah, jangan putus dari Allah. Yang menjauh, yang berpaling, yang putus, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia, kehidupan yang melarat, yang susah. Kalaupun dia punya harta, hartanya banyak, anaknya yang tenggelam dalam pergaulan bebas, yang kecanduan narkoba, yang hidup dalam perzinaan, yang direhabilitasi dan lain sebagainya, kagak berkah. Habis hidupnya buat itu, buat nyelamatin dia dari penjara. Begitu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari kiamat dia buta, dikumpulkan dalam keadaan buta, nggak ada matanya. Ya Rabb, kok saya buta? Dulu saya di dunia bisa melihat. Bilang, sebagaimana kamu di dunia, kamu lupakan, belagak lupa kepada Allah. Diingatkan dia berlagak lupa. Maka hari ini pun dilupakan oleh Allah Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya mari di dunia ini, kalau kita mau ingat, nah sekarang saatnya. Kita mau sadar, sekarang saatnya. Kita mau kembali, sekarang saatnya. Bukan kalau kita udah di lubang kubur baru kita mau balik, baru kita mau ingat, baru kita mau sadar. An-nasu niyam, kata Imam Ali. An-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia tidur, kalau mereka mati baru mereka sadar, bangkit, bangun dari tidurnya. Tapi bangkit dari tidur setelah kematian, apa sadar? Apa berguna? Enggak berguna. Mau sadar ya sekarang, mau ingat ya sekarang, mau bangkit sekarang. Ini waktunya, jangan tunggu nanti. Siru ilallah urujan wa makasir wa la tantadhirus sihhah. Fa inna intidharus sihhah batalah. Mau jalan menuju kepada Allah, jalan dengan pincangnya kita, dengan sakitnya kita, dengan keterbatasan kita. Ini Kiai Mustafa, dia bangun pondok dari susah, nggak punya apa-apa, tapi berkembang. Subhanallah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Udah dibuat, Allah Ta'ala tiupkan rohnya, Allah Ta'ala diberkati oleh Allah Ta'ala, khalas, manusia tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh keberkahan. Jalan, laksanakan, ayo jalankan syariat dengan susahnya kita, dengan pincangnya kita, dengan keterbatasan kita. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu mapan, jangan nunggu kaya, jangan nunggu fasilitas. Kalau kita nunggu begituan, akhirnya kalau kita tidak memulai sekarang, kita tidak memulai sama sekali. Nah karenanya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala insya Allah semakin memberikan keberkahan kepada pesantren ini, kepada apa yang dahulu dibina oleh almarhum al-maghfurullah Kiai Mustafa, dan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi kuburan beliau dengan cahaya, dengan pahala, dan Allah Ta'ala gembirakan beliau di dalam kuburannya. Amin ya rabbal alamin.
serta Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, dan dijadikan mereka semuanya sebagai anak-anak keluarga yang berbakti kepada para salafnya, kepada para guru-gurunya, dan dijadikan mereka insya Allah orang-orang yang membanggakan orang tuanya di dunia dan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Allah Ta'ala jaga kita semuanya hingga semua yang kita lakukan diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah, diridhai oleh para orang tua kita. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu min al-mukhziyat wa na'ti min al-munkarat. Allahumma surra arwahum bi'amalina fi multaqa al-arwah idha surra ahlu salah bi abna'i salah wa la tugifhum minna ala mawqif al-iftidah bima najtarih min su'il ijtirah birahmatika ya karimu ya fattah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan mau'idatul hasanah yang kedua, yakni yang terakhir, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muslim bin Ikram dari Pasuruan. Ke hadapan beliau Kiai Haji Muslim bin Ikram, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli safa wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsan wa kulli man iqtada wa iqtafa. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadaratis sadat al-ba'alawiyin rahimahumullah wa aqama baqa'ahum fi khairin wa afiyah. As-Sayyidil Habib Jindan bin Nofal bin Jindan bin Salim bin Jindan rahimahullah. Habaib yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tak ngurangin rasa hormat. Oleh tugas kaula insyaallah sekecek cuma bahasa Madura nyoon sapora sebelum eki kong langkong deka segenap jajaran pengasuh pondok pesantren Raudhatil Mustafa Semulji Hadratus Syekh Kiai Abdullah Mustafa, Kiai Ahmad bin Ki Mustafa, Kiai Mustafa bin Kiai Mustafa, wa kulli man intama wa intasaba ilaih rahimahullah rahmatal abrar wa rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'min bainal makhafatain. Pon Kiai Mustafa kainto ampun jelas opamana tak usaya kholen benekun alangoy tapi ngapr Yai Mustafa ampun fi'iliyin sebab lahu hikmah wa ma'rifah. Kainto Kiai Mustafa ben masyhur cakan ceserabu cuma mantir ulia barokana engki sebek kebetir kaula sareng cakan-cakain tonon tengki mun takdir nyander mun tak nyander Pak agelim pangung kula sareng panjenengan mun tak norok rombongan nebis entar tibi tur kadeng atau karan bi rambu tak pada Pak rambune cebut bentengagi Pak deng kadeng ledepak ke sorbeje kain to kiatanya di sorbeje jegana dan padahal lek ketojuin saking bunggene baabeun tapi mau norok supir norok napa bis norok rombongan lenyet terima depak lah tretan engki haja buana pau ka isa bode se masak bode se madon bode se bucok bode olaan tapi mau norok truk bila truk masuk paju ke kapinon
kula tak banyak cuma al mukmin bainal makhafatain baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un fih wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fih falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi al hadis. Sebelum sekonek kaula nambahin tore maos Fatihah semulje ramakuru Yai Abdullah bin Mustafa mangkin dalam keadaan sungkan barokana Fatihah na pajunan ben para habaib yakin insyaallah paringi lanceng umur ben sehat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Reng mukmin saya kesasa dua bektoh saya telebet gelek beri saben mulai belik ngantos mangken karena tak oneng amal-amal kaula sareng panjenengan baik saya bagus atau bajuba pada remah bi Allah la yadri mallahu sani'un fi pada remah mun saya dosa ro ape sepora bi Allah mun saya bagus rencana ape terima tak oneng tretan engkina bengke wa baina ajalin qad baqiya wa fi riwayatin berdesa debu qad baqa ai intadzara engki ka into bekto seedente bekto se bekal dateng laku du malam la yadri la nadri mallahu qadin fi paste derem laku du malam ku lebih ajunan napa ki odi napa le buntu cuma tak oneng tretan napa legena laku du malam napa celaka napa suul khotimah napa husnul khotimah ki teka-teki dari karenana falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi wa min hayatihi li mautih. Al hadis cukup sekadin toh keterangan badan kaula nyoon pangapura sebanyak dek para rama guru keng yaci ke maca sholawat tengki Allah Allahum semua ngeter gula ba engki banyak bib habib kain to ngeter gula ba esto kula jangan neng bebe tak oleh sareng Ustaz Saifur Rijal yang cam ika bela ada Yai Abdullah jan subhanallah ngereng Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sareng Allahumma sholli dak kiai semulje Miftahul Akhyar benda para ulama abdina pangapurah tak nyebut asmana tak ngurangin rasa hormat nika bisaos kang kula ben panjenengan kula tak melein habaib tak melein para kiai-kiai kengak-ngengake nabe tibi bule sampian odi ning alam dunya perak sekecek laju pas palemana engkiba dek bungko cope peteng tade temerah miring ning lobeng lande secek ropeta Allah alli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim nang sekecek laju dateng tamu ya malaikat rumah kene kamungku asmana mayit takede manteng setak remare ajeling mua segenteng akan taare Allah alaihi wasallim ruman adebu tika mayit cek tako marapas toles amal bagus bencuba
to mayit mulai ngeter tritan mayit pas mator kelaben minta sapora tak gelar maloh dari banyak entusah Allah salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim malaikat ruman ka into sabar ya talak min wajhi nurun kasyams nyonar deui genteng orang fasik orang bagus ka into irum ya losen sebagai muqaddimah sebelum mungkar wa nakir alaihi wassalam nika malaikat ruman pokok iman esambih make lelek melek ka into ientaren sareng malaikat ruman toles mayit kula tak nyambi buku malaikat tak nyambi pulpen pena tak nyambi tilubeng mangsi tinta toncuk sekanan jria kebaikan lama copa neng ecolo jria kebai mangsena tineng tilubeng puntuk tika sepote mayit pas longku labun kambi ecare Allahum ngereng la Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim mayit pas nurut nulis kelaben lere ini kelaunan teng jiba cuma amal pekus belulu seepele ting ampun depak noles amal secuba tanang yang ka telubeng kambi esabe Allahum salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ruman ada bu mayit kengeng penapa mayit gelek santak penoles sebentar mayit ting ledepa panjenengan yang kak mayit dak tulisan seceleng ga into mayit matora mayit bulan olesken kunto amar ke bule tak kelar nganteng malo ruman ajawab mek puruna sanonto lambe de tusa tika lebur alako Allahum ngereng pak ngereng sekejap aki pak Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ruman merintah de mayit soro mungkase kelaben bukuna semare etolese cuba ben pekus tade amal sececer ting ampun pona eka kalong neng leer Allahum wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma alaika hasiba baca tibi cek kalong pagi ning akhirat ning kiamat maleta elang genderi kuburan pun eka kalong teratan halim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
sholli alaihi wasallim. Mayit ngeter nangis singkat sareng den kau lepas ruman adebu soromong kasen neng sekeje dateng malaikat mungkar lahu anyab tangkasiru bihal ard andi siong kanan kacer setokang mebungkar bumi malaikat mungkar neng sekeje rabu malaikat mungkar sareng kancana nyama malaikat nakir ini keteritan neng sekeje dateng malaikat mungkar kelaben siong pume kambi esongkar sareng kancana asma malaikat nakir mayit pentong rosok padecar kacir Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tak langkung muka kula sareng sampian pada oleh ridho dari pangeran pong ki odi tore pada atopet ambu disalah cuken tusah talebet Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Manter ekobe isareng Mbah Yai Mustafa Al-Arif Billah amin. Sekadin to pemator Yai kau letak banyak menabi bede kekeliruan kain to pacet sifat abdine Yai pangapore sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin segenap undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sudah sampai pada saatnya acara yang keenam, yaitu talqinul dzikri beserta doaul wahbah yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Habib Hasan bin Muhammad Assegaf. Hadirin yang kami hormati, sehadirin segenap undangan yang dimuliakan Allah, sebelum acara talqinul dzikri beserta doa wahbah kita mulai, perlu kami umumkan kepada hadirin, dimohon untuk tidak beranjak dulu karena kita perlu mengikuti acara talqinul dzikri wa doa wahbah secara bersama-sama sampai selesai. Kemudian dengan berakhirnya talqinul dzikri wa doa wahbah nanti, maka berakhirlah pula acara peringatan hol ke-46 dari wafatnya Al-Arbillah Syekhuna Murabbi Ruhina Kiai Haji Mustafa bin Salahuddin bin Abdurrahman. Semoga apa yang dapat kita ikuti dari awal hingga selesai doa nanti, kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhirnya kami selaku penata acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah akan selalu memberikan hidayah kepada kita sekalian. Hadzallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib kami persilahkan. La ilaha illallah الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله
واذكر بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال والكرم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اختم لنا بالسعادة الكبرى والخاتمة الحسنة التي ختمت بها لأنبيائك وأوليائك واجعلنا للمتقين ناطقين بشهادة عالمين بها معتقدين لها وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم وما وفقتنا له في هذا اليوم وفي هذه الساعة من خير ويسرته من عمل صالح وأن تقطع ألسنتنا فيه بقراءة وذكر وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فتقبله منا ونسألك الله أن تهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وذريته الطاهرين وآله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب الأكرمين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا سيدنا الإمام علي زين العابدين وابن سيدنا الإمام المحمد وابن سيدنا الإمام المحمد الباقر سيدنا الإمام الجعفر صادق سيدنا الإمام علي الوريدي سيدنا الإمام محمد بن نقيب سيدنا الإمام عيسى النقيب سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وابن الحبيب وعيد الله بن أحمد بن عيسى وصادق الأعظام سمك المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع أولاد خطبنا على الغيور وإخواني وابن الحبيب علي محمد بن علي من الدبيلة مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاب بعلوي وجميع أولاده ثم إلى روح الحبيب عبد قطب الملأ الحبيب عبد الله بن يوسف الأكبر العدني فاخر الوجود سيدنا الشيخ حبيب بكر بن سالم واخر عبد بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شعيب والحبيب عبد الحنان مع الحبيب عبد الرحمن جوفي مع العرشه والحبيب يوسف بن عبد الحسن وابن الحبيب عمر بن يوسف سيد العمودي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وحسن عبد الله بارس سيدنا الحبيب الإمام كتب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عمر بن سقاب السقاب والحبيب حامد بن مرحامد والحبيب عبد الله بن حسين طاهر وأخي طاهر بن حسين طاهر والحبيب أحمد بن عمر بن سميد ثم إلى أركد بالمالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وجميع أولاده والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب عبد القادر بن محمد بن قطب الأسقاب والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وأولاده الحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب أحمد بن محسن ثم إلى الحبيب أحمد بن حسين الهداب والحبيب أحمد بن عمر الهندوان ثم إلى روحي Pemirsa kisah event, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Nah pemirsa, saat ini sedang berlangsung pembacaan doa yang dipimpin oleh Habib Hasan Assegaf. Dan pembacaan doa ini sekali
sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Lutfiah Farida, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa saksikan terus Kiswa Event hanya di TV 9 Nusantara, santun menyejukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بن أحمد المحضر والحبيب شيخ بن عمد بابقي وأخي الحبيب محمد وأصولهم وأبنائهم ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وجمع أولاده عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى روح الحبيب هادي صالح بن الحامد بن الهادي الحامد الحبيب أحمد بن علي بابقي ثم إلى روح الحبيب هادي بن صادق بن شعبك بن سالم الحبيب عالم بن سقاف وإخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين